Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Rahman. Saya dari jurusan Computer Science dari Binus Online. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait improving Accident Segmentation Accuracy using Clahe Preprocessing. Dan di sini saya akan membandingkan juga menggunakan processing Clahe dan juga gabungan dari Clahe dan juga Grayscale pada preprocessing acne atau jerawat image segmentation itu seakurasi apa. Dan di sini tujuannya adalah untuk sharing dengan teman-teman dan juga untuk yang mungkin teman-teman yang penasaran terkait training model segmentation pada spesifik itu jerawat untuk meningkatkan akurasinya itu bisa menggunakan Clahe. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah background, kenapa jerawat itu sulit atau segmentasi jerawat itu sangat sulit. Lalu yang kedua, pre-processing teknik apa saja yang saya coba untuk coba. Lalu yang ketiga, bagaimana kelahi itu bekerja, konsepnya seperti apa, tekniknya itu seperti apa, dan hasilnya itu seperti apa. Lalu yang keempat, eksperimen desain. Di sini saya akan menjelaskan eksperimen-eksperimen apa yang saya lakukan menggunakan beberapa em, preprocessing, dan yang kelima, implementation claims. Ini saya akan menunjukkan beberapa kode yang akan digunakan untuk preprocessing kelahi dan juga kode yang digunakan untuk image segmentation. Dan juga di sini yang keenam, di sini saya akan menunjukkan result dan best practice dari menggunakan kelahi dan di image segmentation. Di sini saya akan menampilkan perbandingan dari akurasi dan juga saya akan menampilkan visual resultnya seperti apa, apakah presisi dan juga akurat pada muka yang berjerawat, dan takeaways-nya itu apa. Lalu yang terakhir di sini saya akan mencantumkan referensi-referensi yang mungkin bisa teman-teman baca terkait kelahi dan juga image segmentation seperti itu. Nah, untuk backgroundnya sendiri, em, kenapa saya sharing terkait ini? Di sini mungkin salah satu keresahan saya adalah di awal saya tidak tahu bahwa em, untuk segmentasi jerawat itu sangat sulit. Sangat sulitnya itu kenapa? Yang pertama adalah cahaya yang tidak menentu. Em, untuk menganalisis muka yang berjerawat itu memerlukan cahaya yang konsisten, sehingga tidak ada noise dan akurasinya itu tidak eh, berubah-berubah gitu kayak gitu. Lalu yang kedua, low skin contrast itu juga mempengaruhi. Apabila kulit kita itu kontrasnya rendah, itu akan mempengaruhi dari si akurasinya itu juga. Lalu yang terakhir, inconsistent akurasi. Ini gabungan dari uneven lighting dan juga low skin contrast, karena apabila dua ini tidak eh, terpenuhi atau dua ini tidak memenuhi ekspektasi, itu ujung-ujungnya itu akan mempengaruhi akurasinya yang tidak konsisten dan juga akurasinya itu buruk, atau mungkin hasilnya akurasi itu bagus tetapi ketika dicoba itu tidak presisi untuk mendeteksi jerawatnya, itu tidak benar kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir, untuk yang terkait image preprocessing teknik ini adalah yang pertama, ada di sini saya menggunakan grayscale. Grayscale itu preprocessing untuk mengubah gambar menjadi hitam putih. Em, Penggunaan grayscale ini sangat tricky karena apabila kita mementingkan faktor dari warna kulit, sebaiknya ini tidak digunakan. Dan sebaliknya, apabila kita tidak terlalu mementingkan faktor dari warna, grayscale ini bisa digunakan untuk meningkatkan akurasi juga. Seperti itu. Tergantung konteks dan case-nya itu seperti apa. Lah, lalu untuk yang kedua, histogram equalization. Ini adalah peningkatan kontras pada gambar
secara global. Histogram equalization ini berhubungan dengan kelahe. Untuk kelahe itu sendiri sama, meningkatkan kontras pada gambar tetapi tidak secara global. Te- Untuk kelahe itu sendiri peningkatan kontrasnya dilakukan kotak per kotak seperti itu. Untuk lebih jelasnya, em, ini dia. Untuk kelahi itu sendiri, cara atau singkatannya dulu itu adalah Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization. Di sini cara kerjanya adalah menggunakan kelahi itu akan membagi gambar itu menjadi kotak per kotak. Nah, kotak per kotaknya ini juga bisa diatur ukurannya, tile size-nya itu berapa. Di sini nanti yang akan saya gunakan itu 8x8 dan di sini juga bisa mengatur clip limit. Di sini ada clip limit itu untuk meningkatkan seberapa tinggi kontras yang akan kita implementasi di gambar. Itu nanti saya akan contohkan. Di sini ada dua parameter, clip limit dan juga tile size. Seperti itu. Kelahe ini cocok digunakan karena ketika dicoba untuk gambar yang berjerawat itu akan menonjolkan dan jerawat atau bintik-bintik itu lebih terlihat lagi seperti itu. Nah, di sini eksperimen-eksperimen yang saya lakukan ada tiga yang tanpa menggunakan kelahi, dengan kelahi dan juga saya coba gabungan dari kelahi dan juga grayscale untuk melihat dan membandingkan akurasinya seperti apa dan apakah ketika dicoba dengan gambar yang berjerawat itu presisi mendeteksi jerawatnya ataukah mungkin hasilnya berlebihan karena banyak sekali faktor dan hasilnya itu tidak menentu. Nah, ini saya contohkan kode dari preprocessing terutama pada eh, Clahe. Bisa dilihat sebelah kiri di sini ada fungsi pengaplikasian Clahe. Di sini Clahe-nya itu sendiri menggunakan cv2.create Clahe dengan parameter clip limit yang tadi saya sebutkan dan juga tile grid size. Clip limit ini menentukan seberapa besar, seberapa tinggi kontras yang ingin kita terapkan dan juga tile grid size ini untuk kotak per kotaknya itu ukurannya berapa. Di sini saya menggunakan 8,8 atau 8x8 seperti itu. Nah, em, di sini juga terlihat di sebelah kanan itu ada contoh hasil dari segmentasi kelahe dengan ditunjukkan di lingkaran-lingkaran hijau. Kalau di sini terlihat hasilnya cukup baik karena bisa mendeteksi jerawat dengan baik. Nah, selanjutnya ini ada eh, sekilas kode untuk segmentationnya itu sendiri ada. Jadi di sini saya menggunakan YOLO 26 small segmentation dengan epoch atau iterasi 200 dan juga passionnya 35, image size-nya 640 dan juga batch-nya 8. Dan hasil dari menggunakan YOLO 26 ini eh, akurasi pada data testingnya itu sendiri ada di 89,54% dengan um, saya coba di gambar muka yang berjerawat itu cukup baik karena bisa mendeteksi jerawat-jerawat di muka seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan akurasi yang saya coba. Di sini saya coba tiga seperti yang saya sebutkan sebelumnya dengan yang tanpa kelahi. Ini saya menyebutnya overfitting dengan akurasinya 94,63%. Kenapa overfitting? Em, karena ketika saya mencoba di gambar muka, itu hasilnya berlebihan dan tidak cukup baik untuk mendeteksi jerawat di muka. Mungkin nanti akan lihat setelah ini. Untuk akurasi dari kelahi itu sendiri 91,98%, which is itu baik. Karena hasil dari percobaan gambarnya juga baik. Kelahi ditambah dengan grayscale 93,96%.
ini juga baik. Cuman nanti akan kita bandingkan untuk hasil dari deteksi jerawat di gambar wajahnya itu seperti apa. Ya, ini dia untuk visual resultnya seperti yang sebutkan tadi, yang menggunakan tanpa kelahi ini overfitting karena ketika dicoba ini bintik-bintiknya itu berlebihan dan ketika dicoba pada gambar wajah muka asli malah tidak terdeteksi gitu. Itu aneh. Lalu yang kedua yang dengan kelahi ini lebih baik karena ini bisa mendeteksi dengan baik dan pada gambar muka juga bisa mendeteksi jerawatnya dengan baik dan gabungan dari kelahi dan grayscale juga bisa ah, lebih baik hasilnya seperti itu. Best practice-nya apa? Em, untuk menggunakan kelahi ini lebih baik diperhatikan clip limitnya seberapa besar eh, kontras yang ingin ditingkatkan. Saran saya itu di kisaran antara 2.0 dan juga 4.0. Saya tadi menggunakan 3.0 untuk clap limitnya dan juga perhatikan juga tile size itu berapa. Tadi saya menggunakan 8x8 seperti itu. Dan yang terakhir coba juga dikombinasikan dengan grayscale apabila warna itu tidak dibutuhkan, warna kulit seperti itu. Banyak faktor, tapi alangkah baiknya dicoba untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Kesimpulannya adalah Kelahe ini sangat membantu untuk membantu segmentation model dan meningkatkan akurasinya. Dan yang kedua, mencoba dikombinasikan Kelahe dengan grayscale untuk meningkatkan akurasi itu juga sangat baik. Dan preprocessing yang tepat itu juga sangat membutuhkan cahaya, faktor cahaya, illumination, visibilitas, dan juga computation budget. Ini ada beberapa referensi yang mungkin teman-teman bisa baca. Ya, mungkin sekian dari sharing kali ini. Saya Adet Rahman. Terima kasih atas kesempatannya. Apabila ada yang tanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.